Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Ilahi Kusmanto dengan NIM 2306304 dari Prodi Pendidikan dan Elektro. Baiklah, saya akan mempresentasikan kurikulum mereka yang berjudul Memahami Proses Bisnis di Bidang Ketenagalistrikan dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan. Adalah materi pertama, proses bisnis perencanaan instalasi. Perlu kalian ketahui bahwa bangunan dari suatu gedung yang sudah dapat digunakan terdiri dari 3 buah komponen, yaitu bagian struktur, bagian arsitektur, bagian ME mekanikal dan elektrikal. 3 bagian tersebut saling berhubungan. Bagian struktur fokus pada kegiatan bangunan, kekuatan bangunan, bagian arsitektur fokus pada keindahan bangunan, sedangkan bagian ME mekanikal dan elektrikal lebih mengedepankan pada fungsi. Sekuat dan seindah apapun gedung yang dibangun, namun jika tidak didukung sistem ME mekanikal dan elektrikal, maka bangunan tersebut belum bisa digunakan. Sebagai gambaran, misalkan sebuah gedung yang dibangun membutuhkan pekerjaan di bidang ME. Bagian ME yang dibutuhkan ditugaskan untuk memasang instalasi listrik untuk penerangan. Adapun tahapan-tahapan yang sering dilakukan antara pemilik gedung dengan pemilik ketiga diuraikan sebagai berikut. Yang A. Penawaran pekerjaan. Jasa ME akan ditawarkan pekerjaan instalasi listrik dari pemilik gedung atau dari kontraktor utama, dan penawaran sebagai subkontraktor pengerjaan ME. Yang kedua, survei. Yang B. Survei dan penjelasan pekerjaan. Jasa ME kemudian menghubungi pemilik pekerjaan untuk mengadakan survei pekerjaan. Fungsi survei ini digunakan untuk mendapatkan data terperinci mengenai instalasi yang akan dipasang dan bisa diprediksi kebutuhan selama pekerjaan. Yang C. Perencanaan. Setelah melakukan survei, maka jasa ME melaksanakan perencanaan berupa rancangan gambar, pemasangan pada gedung, dan rencana anggaran biaya. Pada rancang gambar terdapat peletakan peralatan listrik dan perlengkapannya seperti lampu, stok kontak, genset, panel, dan lain sebagainya, serta menghitung rencana anggaran biaya RHB dari segala prospek kerjaannya, seperti nilai material, bahan, jasa teknisi, sewa alat, dan lain sebagainya. D. Presentasi. Setelah melaksanakan survei, maka jasa ME melaksanakan presentasi di depan pemilik pekerjaan. Saat presentasi, jasa ME akan menjelaskan tentang pengerjaan ME dan dibahas yang kurang cocok untuk penggantian sampai terjadi kesepakatan. Pelaksanaan pekerjaan ME. Setelah terjadi kesepakatan, maka pekerjaan dapat dilaksanakan di mana akan terbit surat pemerintah pekerja (SPK). Pada saat pelaksanaan pekerjaan, pemilik akan membentuk tim pengawasan dan mengawasi jalannya membangun gedung atau instalasi listrik. Pengawasan ini berasal dari pihak ketiga yang bertugas melaporkan pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaksanaan pekerjaan jasa ME. Pekerjaan dari jasa ME dilakukan tahap sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Jasa ME pertama-tama akan mengadakan alat dan bahan serta mengadakan tenaga yang akan mengerjakan pekerjaan. Pelaksanaan. Setelah bahan dan alat disiapkan, maka tenaga akan mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Yang ketiga, tes. Setelah pekerjaan selesai, maka dilaksanakan tes parsial maupun holistik dari seluruh pekerjaan atau dilaksanakan komisyon. Terima hasil pekerjaan. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai, dilaksanakan serah terima antara pemilik dan pelaksana pekerjaan mengenai pembayaran. Dilaksanakan pemilik ke tim pelaksana dengan kesepakatan tertentu. Kesepakatan tersebut mengatur pemberian dana dengan beberapa tahap. Sebagai contoh kesepakatan pembayaran, yaitu kesepakatan pembayaran akan dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu pembayaran uang muka (DP), tahap pembayaran jika sudah belanja material, tahap pembayaran saat penyelesaian pekerjaan 60%, dan tahap pembayaran saat sudah selesai. Tahap-tahapan tersebut dikonsultasikan dengan pengawas. Pada masa akhir penyelesaian, terkadang ada juga pemilik yang diminta menahan pembayaran 5% atau biasa disebut sebagai retensi. Adalah jumlah dana yang belum dibayarkan atau ditahan sampai
pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal ini adalah pekerjaan instalasi listrik. Pemilik sudah bisa menggunakan gedungnya dan menguji coba, misal disepakati masa perawatan 3 bulan. Maka pada masa itu, tim melaksanakan pekerjaan yang akan menanggung kerusakan selama masa tersebut. Maka pada masa itu, tim melaksanakan pekerjaan yang akan menanggung kerusakan selama masa tersebut. Bila sudah sampai 3 bulan, maka dana yang ditahan akan diberikan. Proses bisnis pembuatan panel. Proses bisnis pembuatan panel dilakukan pada industri atau gedung yang membutuhkannya. Sebagai contoh, misal suatu gedung yang akan memesan panel untuk mengendalikan pensaklaran beban yang berganti sumber daya dari awalnya ke PLN lalu ke genset. Proses bisnis hampir sama dengan bidang instalasi listrik, namun dibedakan adalah survei fokus pada peralatan yang akan dikendalikan. Peralatan tersebut jika berupa genset, maka penyusunan gambar dirancang dan rencana anggaran bahan disesuaikan dengan kebutuhan. Ilmu ketenagalistrikan sangat dibutuhkan di sini, terutama perhitungan peralatan, kabel, dan proteksi yang harus sesuai dengan batas ukurnya. Pada survei pekerjaan pun, cara kerja panel kendali harus dikonsultasikan dengan pemilik pekerjaan. Sebagai contoh, pemilik mengkehendaki panel genset harus bisa mensuplai arus ke seluruh gedung setelah pemadaman secara otomatis. Jenis-jenis panel pada saat ini juga berkembang sangat cepat, mulai dari yang paling sederhana, panel beban, hingga yang paling kompleks seperti kubikal. Materi yang ketiga, C. Proses bisnis pemeliharaan dan perawatan perbaikan. Pada bidang bisnis pemeliharaan dan perbaikan, maka sedikit berbeda alur kerjanya. Misalkan pemilik mengkehendaki jasa perawatan kelistrikan dari gedung. Pada awal proses bisnis ini pemilik gedung telah memiliki desain dari gedung saat dibangun oleh jasa instalasi listrik dan jasa panel. Sehingga pihak pemelihara gedung akan membuat SOP sesuai dengan peralatan yang digunakan. Misal jika di gedung terdapat AC, maka akan dilaksanakan perawatan 3 bulan sekali. Lalu pelaksanaan akan pembuatan jadwal pemeliharaan dari seluruh peralatan seperti lampu, lift, AC, pompa air, panel, dan lain-lain sebagainya. Jadwal pengecekan akan juga dibuat untuk mengecek harian apakah ada kerusakan atau tidak. Tim pemeliharaan juga akan mendapatkan data kerusakan dari laporan pemilik sehingga harus siap sedia. Jika kerusakan dapat ditangani tim internal, maka akan dikerjakan secara internal. Jika kerusakan tidak akan ditangani secara internal, maka akan diorderkan pada pihak ketiga. 4. Proses bisnis pembangkit listrik. Saat ini dengan mulai gencarnya energi terbarukan yang merupakan sumber energi dengan pemanfaatan yang tidak memiliki batas waktu terus-menerus dan tersedia di alam, melahirkan bidang bisnis baru yang dapat dilakukan oleh semua orang. Contohnya yakni PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Seseorang yang memiliki PLTS tipe on-grid yang dipasangkan di rumahnya dapat dimanfaatkan kelebihan listriknya untuk dijual kepada PLN. Jelas hal ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena tenaga surya atau matahari di Indonesia dapat bersinar sepanjang tahun dan iklim tropisnya.